bagus. Sekarang kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, siapa yang minggu kemarin masih ingat kita membahas tentang materi apa di pelajaran bahasa Indonesia ini? Lupa Ibu. Oh, lupa, ada yang ingat di lidah? Teks deskripsi. Pintar, teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas teks narasi, oke? Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan dulu siapa yang pernah bercerita pengalamannya kepada teman-temannya, misalnya pengalaman liburan ataupun hal lainnya, pengalaman pribadi. Siapa yang pernah? Pernah. Oke, tentang apa? Liburan? Liburan semester. Wih, pintar. Dina? Aku di rumah aja Ibu. Oh, kenapa nggak liburan? Atau di rumahnya main apa gitu? Main dadakan Ibu. Oh, jadi nggak liburan gitu ya? Jadi tidak punya cerita pengalaman? Iya, tidak apa-apa. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan membahas. Kalian sudah bawa bukunya? Sudah. Baik, kalian dengarkan dengan baik ya. Ibu akan membahas tentang teks narasi. Teks narasi itu apa sih? Karangan atau suatu peristiwa yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Caranya, ceritanya bisa nyata atau pengalaman pribadi atau khayalan fiksi seperti dongeng atau fabel. Tujuannya untuk menghibur, membaca atau membagikan suatu pengalaman. Nah, ada unsur-unsur penting yang harus kita ketahui dalam teks narasi. Ada yang supaya kita ingat, ada 4 W dan 1 H. 4 W apa saja? Ada U itu siapa? Siapa aja sih yang ada dalam peristiwa atau cerita tersebut? Lalu ada where, itu where di mana? Di mana sih peristiwa atau cerita kejadian itu dimulai? Lalu ada when, kapan? Kapan sih ceritanya terjadi? Terus ada why, kenapa? Lalu ada how, itu how, bagaimana? Jadi itulah unsur-unsur penting yang harus ada dalam teks narasi. Apa saja tadi? Masih ingat? Supaya diingat itu ada apa katanya? 4 apa? 4 W dan 1 H. 4 W apa saja? Lalu satunya how. Pinter. Nah, ada juga ciri-ciri teks narasi, yaitu menceritakan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Ada alur waktu, terus seperti alur waktu awal, sekarang, dan akhir. Lalu menggunakan kata penghubung waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Yang ketiga, memiliki tokoh atau pelaku cerita dan latar tempat dan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan. Lalu yang kelima, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu biasanya aku, atau orang ketiga disebut dia atau mereka. Selanjutnya ada konflik atau masalah yang dialami. Lalu ada penyelesaiannya. Nah, itulah ciri-ciri teks narasi. Jika tidak ada ciri-ciri tersebut, berarti itu bukan teks narasi. Terus, struktur teks narasi ada apa saja? Yang pertama, orientasi, pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu cerita. Lalu ada komplikasi, yaitu masalah atau peristiwa penting yang dialami tokoh. Bagian itu paling menegangkan dan menarik. Terus ada resolusi, penyelesaian masalah, tokoh berhasil atau gagal mengatasi konflik yang dihadapi. Lalu ada koda atau opsional, pesan moral dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Itulah ada 4 struktur teks narasi. Jenis teks narasi ada 2, ada non-fiksi dan fiksi. Nah, kalau fiksi itu cerita rekaan atau imajinasi tokoh dan ada contohnya dongeng, fabel, dan cerpen seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Lalu ada non-fiksi berdasarkan khayalan dan tokoh peristiwa sungguhan. Lalu contohnya ada, nanti kita bisa lihat ya di tayangan berikut. Ibu akan menayangkan sebuah contoh teks narasi. Ini berupa video ya. Kalau kalian perhatikan, nanti akan ada pertanyaan. Baik kalian, baik. Persahabatan Ali dan
Siapa saja namanya? Ali dan Budi. Pintar. Terus kenapa mereka bisa bersahabat? Karena saya bermain ibu. Terus kenapa tadi dia sakit? Kalau sakit dia diapain sama temannya? Ya, pinter. Nah, anak-anak, sebelum ibu membagikan tugas kepada kalian, habis ini ada tugas ya. Semangat ya, oke? Oke. Ibu mau ice breaking dulu. Ice breakingnya nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Kita langsung aja bareng-bareng ya. Contohnya kayak gini, buka tutup, bertepuk tangan. Kayak gitu ya. Nanti ikutin aja ibu, oke? Oke ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Ingat, sekarang ibu akan lebih cepat ya. Oke, siap? Siap. Harus cepat ya. Sekarang agak cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, pintar sekali. Ini ibu akan membagikan sebuah tugas teks narasi. Ibu akan mengantar apakah kalian sudah memahami apa yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Nih, ada sebuah cerita pendek. Nanti kalian baca dengan baik ya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Nanti kalian jawab dengan benar ya, sesuai dengan cerita yang ada di atas. Baik ibu. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada. Oke. Iya. Silakan menjawab. Ibu mulai dulu ibu. Iya, boleh. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyain ya. Baca dulu dengan teliti. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya ya anak-anak. Ibu. Ibu ini ya, gimana nanti amanatnya diisi gimana ibu? Amanatnya pesan dari cerita tersebut itu apa sih? Amanat itu seperti itu, amanat yang bisa didapat. Gak boleh lihat. Harus ibu, gak boleh ibu. Menurut pendapat kita pribadi ya.
titik komanya ya ketika membacakan sebuah cerita pendek. Pada hari Minggu pagi, Malik dan Farhan pergi ke perpustakaan desa untuk mencari buku pelajaran dan cerita dongeng. Mereka berangkat bersama menggunakan sepeda. Sesampainya di perpustakaan, suasana terlihat tenang dan rapi. Banyak siswa lain sedang membaca buku di sana. Malik memilih buku tentang hewan, sedangkan Farhan membaca buku cerita rakyat. Setelah selesai membaca, mereka meminjam beberapa buku untuk dibawa pulang. Sebelum pulang, Malik dan Farhan melihat beberapa buku di meja belum tersusun rapi. Mereka pun membantu petugas perpustakaan mengembalikan buku-buku tersebut ke rak sesuai jenisnya. Petugas perpustakaan merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Malik dan Farhan karena sudah membantu menjaga kerapian perpustakaan. Mereka juga merasa senang karena dapat membaca banyak buku sekaligus membantu orang lain. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 1 dan Pertanyaan nomor 1, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Malik, Farhan, dan petugas perpustakaan. baik, sama tidak? Aku Farhan. Hah? Kayu kariku. Malik, Farhan, oke. Bagus, berarti sama kalian. Terus. Oh iya. Yang kedua, kemana Malik dan Farhan pergi pada hari Minggu pagi ke perpustakaan? Betul. Kalau kata Dina, betul tidak? Benar Ibu. Benar Ibu. Berarti kurang memahami ceritanya nih. Dibaca tidak ceritanya? Tidak, Ibu. Lanjut nomor 3. Yang ketiga, buku apa yang dibaca Malik? Buku tentang hewan. Pinter. Lanjut. Yang keempat, apa yang dilakukan Malik dan Farhan sebelum pulang? Yaitu membantu tugas perpustakaan mengembalikan buku-buku ke rak sesuai ke dalam jenisnya. Pinter. Lanjut nomor 5. Mengapa petugas perpustakaan merasa senang? Karena Malik dan Farhan sudah membantu menjaga kerapian perpustakaan. Bagus. Tambahan dulu ini. Dari aku. Gimana? Karena mereka membantu dan meringankan beban petugas perpustakaan. Oke, pinter. Lanjut nomor 6. Biar bisa bahas lagi. Nomor 6, apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Kita harus rajin membaca buku. Bagus. Terus, kalau meminjam sesuatu atau meminjam buku harus dirapikan atau dikembalikan lagi sesuai pada tempatnya. Pinter. Makasih Tete Yuli. Boleh kasih tepuk tangan. Boleh kembali. Terima kasih, Bu. Ya, Masya Allah. Ternyata Tete ini sangat pinter banget ya kalian anak-anak. Berarti kalian sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi dengan baik dan benar. Oke, jadi itulah teks narasi ya anak-anak. Apa jadi teks narasi itu? Cerita atau karangan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Ya, pinter. Teks narasi ada berapa jenis? Ada dua. Apa saja sih jenisnya? Ada non fiksi dan fiksi. Apa perbedaan non fiksi dan fiksi? Kalau non fiksi, non fiksi apa? Tadi memperhatikan tidak? Non fiksi itu imajinasi atau hayalan. Kalau fiksi, tadi non fiksi contohnya apa seperti dongeng atau cerpen. Nah, kalau fiksi apa? Tadi sudah dijelasin sama Ibu. Fiksi itu apa? Kebalikannya dari non fiksi. Cerita Karangan yang tidak apakah betul? Cerita apa ya? Ibu. Oke. Kalian tahu tidak fiksi? berasal dari
ya Ramayana. Itu fiksi atau non fiksi? Fiksi. Oke. Bagus, berarti kalian memperhatikan. Terus tadi ada unsur-unsur katanya, unsur-unsur teks narasi apa aja tadi? 4W dan 1H. Apa saja sih 4W dan 1H itu? Who, siapa? Where, kapan? When, kenapa? When, kapan? Why, kenapa? Dan how, bagaimana? Oke, kalian sudah menjelaskan dengan baik. Berarti kalian sudah mampu ya menyimak dan berbicara. Kalian sudah bagus tadi, sudah mau ke depan dan menyimak pun kalian sudah mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik. Oke, itu saja yang ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dan tidak ada tugas ya. Nanti saja tugasnya di minggu depan kita lanjutkan lagi pembelajaran. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ibu masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam